Setelah mengalami kekalahan di ronde ke-8 dan tertinggal 1 poin dalam perebutan gelar juara dunia, Carlsen mulai bangkit di ronde ke-10. Dalam game ini, Carlsen sebagai putih dipaksa bertarung 75 langkah dalam Ruy Lopez opening. Lalu permainan memasuki variasi Berlin Defense yang menjadi kesukaan Karyakin. Dari titik ini Carlsen melangkah pion C3, mengontrol petak D4, Karyakin rokade, gajah pining kuda, pion usir gajah, gajah mundur, dan gajah mematahkan pining. Di posisi ini, jika Anda tergoda melihat pion gratis E5 setelah gajah kali kuda, maka ini adalah kesalahan posisional. Sebab setelah ini terjadi, putih bisa gembira mendapat pion. Tapi hitam memiliki respon terbaik, kuda kali pion. Mengorbankan kuda di saat yang sama menyerang gajah. Jika kuda diambil, hitam merebut kembali perwiranya. Jumlah pion yang sama, tapi hitam memiliki sepasang gajah, dan raja putih belum rokade. Jika gajah kali gajah, menteri mengambil gajah. Kedua kuda berada dalam posisi terancam, dan menteri melakukan shadowing terhadap raja. Putih bisa lanjut dengan pion kali kuda, menteri kali kuda. Sekarang pion mendapat tekanan dari menteri. Jika kuda melindungi pion, gajah A6 mencegah raja rokade. Hitam unggul dalam posisi ini. Permainan lanjut dengan rokade, pion D6, kuda D2, kuda H5, gajah ditukar, menteri kali gajah, kuda C4, kuda F4, dan kuda E3. Kalau kita melihat data dan analisa komputer, kedua pemain tidak melakukan blunder yang fatal. Perbedaannya adalah Magnus Carlsen tidak melakukan kesalahan, sementara Karyakin memiliki 2 kesalahan. Carlsen memiliki 2 langkah yang tidak akurat, dan Karyakin 5 langkah yang tidak akurat. Dari analisa ini, kita bisa mengambil kesimpulan, meski Karyakin memberi perlawanan yang keras dan hampir membawa permainan menjadi remis, tapi di momen tertentu dia melakukan kesalahan. Di posisi ini, komputer memberi rekomendasi pion F5, membuka jalur bagi benteng. Dan ini mendukung keberadaan kuda di F4. Jika pion E kali F, ini membantu hitam dalam mengembangkan gajah. Namun, Karyakin memilih menteri F6, pion usir kuda, kuda skak, raja H1, kuda E7, gajah C4, pion C6, gajah B3, kuda G6, menteri E2, pion A5, berencana mengusir gajah dari diagonal strategis dan memaksa gajah mundur ke C2. Carlsen merespon dengan pion A4, gajah diadu, gajah ditukar, pion kali gajah, selanjutnya kuda mundur, pion D5. Di saat Karyakin unggul dalam selisih poin dalam perebutan juara dunia dan membutuhkan remis, Karyakin terlihat agresif, pilihan yang berani, dan Carlsen harus mencari kemenangan demi menyamakan skor.
Kemudian Carson membawa menterinya ke H5 dengan tempo menyerang kuda. Kuda mundur, lalu pion menyerang kuda. Karyakin menempatkan kuda di F3. Karyakin ingin menyederhanakan partai. Dia berharap meski partai ini remis, dia masih unggul 1 poin dari Carson. Tapi Carson siap bertarung dalam ending. Dia menukar kuda. Setelahnya terjadi pertukaran menteri. Kita sekarang memasuki ending dengan jumlah materi yang sama. Perbedaannya adalah Karyakin memiliki pion susun di jalur E. Meski demikian, posisi masih baik-baik saja, dan belum ada keunggulan signifikan dari Carson. Di sini komputer memberi keunggulan tipis bagi putih. Tapi jika kedua pemain tidak melakukan kesalahan, permainan berpotensi remis. Dari titik ini Carson melangkah Raja G2, benteng F7, benteng E1, pion H5, kuda F1, Raja F8, kuda D2, Raja E7, benteng E2. Langkah profilaksis dari Carson melindungi pion jika hitam menyusung benteng di jalur F. Karyakin membawa rajanya ke D6, kuda F3. Carson melihat peta G5 bisa ditempati kuda. Ini bisa memberi tekanan psikologis bagi Karyakin. Hitam menyusung benteng, kuda menyerang benteng, benteng E7, lalu benteng disusun. Hitam juga menyusung benteng, kuda F5, menekan pion E5, dan Karyakin mengundurkan kudanya, mengosongkan peta G6. Karyakin ingin membentuk formasi pion yang solid di sayap menteri. Carson lalu menekan di sentrum dengan pion D4. Ini membuat pion E5 mendapat serangan 2 kali. Jika pion D kali E, ini adalah sebuah kesalahan. Sebab kuda kali pion E5. Tiba-tiba saja kuda Carson menjadi kuda yang menakutkan. Dan pion E4 juga terancam. Di sini Karyakin merespon dengan benar. Pion E kali D. Kuda kali pion. Pion G6. Benteng E3. Kuda F7. Pion E5 skak. Raja lari. Benteng F3. Di sini sebuah kesalahan posisional dilakukan Karyakin dengan membawa kuda ke H6. Sebaiknya dia melangkah pion C5, mengusir kuda dari sentrum. Jika kuda ke B5, pion B6, benteng F6, benteng G8, pion F3, benteng G7, hitam dapat bertahan dengan baik. Kita kembali. Sesudah Karyakin melangkah kuda H6, Carson menempatkan bentengnya di F6, menekan 2 titik sekaligus. Benteng melindungi pion, pion B4, mencegah hitam dorong pion C5, dan membuat kuda tetap berada di sentrum. Pertukaran pion. Kemudian kuda menyerang benteng. Benteng F3, kuda H6, pion A5. Carson mulai menerapkan strategi ikatan di sayap menteri, mengikat pion B7 dan pion C6. Permainan lanjut dengan kuda F5, memprovokasi pertukaran kuda. Setelah kuda ditukar, pion kali kuda. Ini jelas menguntungkan hitam, di mana sebelumnya posisi putih lebih baik. Sekarang permainan relatif seimbang.
dan Karyakin dengan mudah mendapat hasil remis. Sebab itu Carson menolak pertukaran. Dia menempatkan kuda di B3 dengan rencana menempatkan kuda di C5. Permainan lanjut dengan Raja C7, kuda C5, Raja B8, benteng B1, Raja A7, benteng D3, benteng C7, benteng A3, kuda D4, lalu benteng menyerang kuda, kuda F5, Raja H3, kuda H6, pion F3, benteng F7. Kalau kita melihat struktur bangunan, tekanan posisional Carson membatasi ruang gerak buah hitam di baris ke-6. Karyakin dipaksa bertahan dari tekanan posisional Carson. Nampak kuda Carson mengontrol petak terang di wilayah hitam, dan pion Carson mengontrol petak gelap. Permainan lanjut dengan benteng D4, kuda menyerang benteng, benteng D2. Dalam posisi bertahan, Karyakin mulai lelah dan sepertinya berusaha mempertahankan posisi statis dan berharap hasil remis. Benteng H7, benteng B3, benteng E7, benteng D3, benteng H8, benteng B1, benteng H7. Carson lalu melakukan terobosan pion dengan dorong B5, pion C kali B, benteng kali pion, pion D4, benteng B6, menekan pion E6, direspon dengan benteng menyerang kuda, kuda kali pion, Carson unggul satu pion, benteng diadu, kuda melindungi benteng, dan membuka jalan benteng menekan pion. Benteng disusun, lalu kuda forking benteng, benteng kali benteng, kuda kali benteng, Raja B8, kuda B5, Raja CD8, benteng kali pion, benteng juga mengambil pion, Raja menyerang benteng, benteng balik menyerang kuda, kuda skak, pertukaran kuda, benteng E3, pion E6, Raja mendekati benteng, benteng kali pion, benteng juga mengambil pion, benteng D5, benteng H6, Raja F3, Raja BD8, Raja F4, Raja A7, Raja mendekati benteng, benteng lari, kemudian Raja F6, dan Karyakin tidak melanjutkan permainan. Sebab selanjutnya Carson menempatkan benteng di G5, dan Raja ke G7. Pion H5 pasti jatuh.